Penjelasan kali ini tentang analisis sensitivitas dan onerous kontrak PCAK 72. Dokumen tersebut membahas mengenai analisis sensitivitas proyek konstruksi berdasarkan PCAK 72, khususnya terkait identifikasi onerous kontrak atau kontrak yang diperkirakan mengalami kerugian. Yang pertama, kita ngebahas tentang data proyek. Slide pertama terisi data utama dari beberapa proyek konstruksi, yaitu proyek A dan sampai proyek D. Komponen data itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, nilai kontrak merupakan nilai pendapatan yang disepakati dengan klien untuk masing-masing proyek. Contohnya, proyek C memiliki nilai kontrak sebesar 1 miliar rupiah. Yang kedua, biaya sampai saat ini merupakan biaya aktual yang telah dikeluarkan perusahaan hingga periode berjalan. Contohnya, proyek C telah mengeluarkan biaya sebesar 600 miliar. Yang ketiga, estimasi biaya penyelesaian merupakan estimasi tambahan biaya yang masih diperlukan hingga proyek selesai. Contohnya, proyek C diperkirakan masih membutuhkan 500 miliar rupiah. Yang keempat, total estimasi biaya dihitung dari total estimasi biaya dikurang biaya saat ini ditambah estimasi biaya penyelesaian. Untuk proyek C, 600 miliar rupiah ditambah 500 miliar rupiah sama dengan 1 triliun 1 miliar rupiah. Yang kelima, proyeksi laba atau rugi digunakan untuk mengetahui apakah proyek diperkirakan menghasilkan laba atau justru kerugian. Rumusnya, proyeksi laba rugi dikurang nilai kontrak dikurang total estimasi biaya. Contoh, proyek C 1 miliar rupiah dikurang 1 miliar rupiah sama dengan 100 miliar rupiah. Hasil negatif menunjukkan bahwa proyek diperkirakan mengalami kerugian sebesar 100 miliar rupiah. Yang keenam, status onerous kontrak. Jika total estimasi biaya melebihi nilai kontrak, maka proyek dikategorikan sebagai onerous kontrak. Pada data tersebut, proyek A, B, dan D masih dalam kondisi aman. Proyek C dikategorikan sebagai onerous atau meruk karena estimasi biaya lebih besar daripada pendapatan kontraknya. Yang ketujuh, persentase penyelesaian. Menggunakan metode cash to cash atau cash method, rumusnya persen penyelesaian sama dengan biaya saat ini dibagi total estimasi biaya sama dengan 100%. Contoh, proyek C 600 miliar dikurang 100 miliar dikali 100% sama dengan 54,5%. Artinya proyek telah diselesaikan sekitar 54,5% lagi. Yang kedua, kita ngebahas tentang analisis sensitivitas. Set kedua digunakan untuk menganalisis apakah perusahaan perlu mengakui provisi kerugian atas proyek yang mengalami onerous kontrak. Yang A, ringkasan deteksi onerous. Bagian ini merangkum nilai kontrak, total estimasi biaya, proyeksi laba dan rugi, status proyek, serta persentase penyelesaiannya. Tujuannya agar perusahaan dapat dengan cepat mengidentifikasi proyek yang berpotensi menimbulkan kerugian. Yang B, perhitungan provisi kerugian. Sesuai PCAK 72 dan prinsip konservatisme, apabila proyek diperkirakan rugi, maka seluruh estimasi kerugian harus segera diakui pada periode berjalan. Rumus provisinya adalah provisi kerugian sama dengan maksimal buka kurung 0,0
dikurang proyeksi laba atau rugi tutup kurung. Pada proyeksi rugi sebesar 100 miliar, maka provisi kerugian yang harus diakui juga sebesar 100 miliar. Sedangkan proyek lain tidak memerlukan provisi karena masih menghasilkan laba. Yang C, jurnal penyesuaiannya. Karena proyek C mengalami onerous kontrak, perusahaan wajib membuat jurnal penyesuaian sebagai berikut. Jurnalnya adalah debit beban kerugian proyek sebesar 100 miliar rupiah. Kredit, provisi atau utang estimasi 100 miliar rupiah. Tujuan jurnal ini adalah mengakui kerugian proyek pada laporan laba rugi, mengakui kewajiban estimasi pada laporan posisi keuangan atau neraca. Kesimpulan dari data saya ini adalah secara keseluruhannya analisis ini menunjukkan bahwa perusahaan perlu melakukan evaluasi estimasi biaya proyek secara berkala. Apabila total estimasi biaya melebihi nilai kontrak, maka proyek dikategorikan sebagai onerous kontrak. Dan sesuai PSAK 72, kerugian tersebut harus segera diakui meskipun proyek belum selesai dikerjakan. Prinsip yang digunakan adalah prinsip konservatisme prudence, yaitu perusahaan harus lebih berhati-hati dalam mengakui potensi kerugiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.